Kali ini, sebuah cerita tentang Abu Nawas merayu seorang janda yang sangat cantik di desanya. Kelihatannya perbuatan tersebut agak sedikit nakal, namun di balik semuanya ada hikmah yang bisa kita ambil darinya. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu masa di tepian kota Baghdad, hiduplah seorang lelaki cerdik yang masyhur namanya, Abu Nawas, si pemilik akal selembut sutra namun setajam pedang. Meski kebijaksanaannya telah berulang kali menolong rakyat jelata maupun para pembesar istana, tabiatnya yang jenaka seringkali membuat orang keliru menilai dirinya. Pada pagi yang cerah, ketika matahari memanjat langit perlahan, datanglah kabar beredar dari mulut ke mulut bahwa di dusun sebelah muncul seorang janda rupawan. Kecantikannya konon bagai rembulan purnama yang turun ke bumi. Namanya Juwairiyah, perempuan yang baru beberapa bulan ditinggal mati suaminya. Wibawanya halus, tutur katanya lembut, dan parasnya memikat siapapun yang memandang. Kabar itu, sebagaimana angin gurun, bergerak cepat. Ia pun sampai ke telinga Abu Nawas. "Ah, begitulah manusia," gumam Abu Nawas sambil menyeruput teh hangat. "Bila ada kecantikan, tersiar kabar. Bila ada kesedihan, sunyi tiada kedengaran." Namun yang membuat Abu Nawas tergetar bukanlah kecantikan perempuan itu, melainkan bisikan lain yang menyertai kabar tersebut, bahwa janda itu tengah diincar oleh orang-orang tamak yang hendak menguasai harta peninggalan mendiang suaminya. Abu Nawas termenung lama. "Jika demikian," ujarnya lirih, "maka aku mesti memeriksa kabar ini dengan mata dan telingaku sendiri." Tetapi karena ia kerap digunjing sebagai lelaki yang gemar bercanda dan menggoda gadis atau perempuan desa, meski lebih sering sekadar tipu muslihat demi mengungkap sesuatu, maka begitu orang melihat Abu Nawas hendak berangkat menuju desa janda itu, gembarlah seluruh kampung. "Lihat, Abu Nawas hendak merayu janda cantik itu. Astagfirullah, tabiatnya kumat. Kasihan janda itu, baru juga berduka." Tanpa membantah ataupun menjelaskan niatnya, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, lalu melangkah menuju desa Baghdad bagian timur, tempat Juwairiyah tinggal. Namun dalam hatinya ia berkata, "Biarlah manusia menuduh sesukanya. Kebenaran kelak akan menyingkap dirinya sendiri." Sementara itu, di rumah sederhana yang dikelilingi pohon delima, Juwairiyah duduk dalam kesunyian. Seolah telah mendengar kabar kedatangan seorang lelaki yang namanya mendahului langkahnya, ia mengangkat wajahnya ke arah jalan desa. "Abu Nawas," desisnya, "ada urusan apakah dia denganku?" Di balik kecantikannya tersembunyi ketegasan hati. Namun sejak suaminya tiada, banyak lelaki kampung datang dengan niat yang tak semuanya lurus. Karena itu, ketika mendengar nama Abu Nawas yang terkenal lebih licin daripada belut sungai Tigris, hatinya pun diliputi tanda tanya besar. Pada saat yang sama, bayang-bayang lain mengintai. Segolongan lelaki tamak yang mengincar harta peninggalan mendiang suaminya. Mereka diam-diam memperhatikan setiap langkah Abu Nawas dari kejauhan. "Bagus," kata pemimpin mereka dengan suara rendah. "Biarkan Abu Nawas menjadi umpan. Kalau janda itu mencurigainya, ia akan makin mudah kami dekati." Maka demikianlah perjalanan berniat mulia yang disangka hina itu pun dimulai. Tak seorang pun menyangka bahwa dari semua tuduhan dan bisikan yang beredar, justru bahaya paling besar datang bukan dari Abu Nawas, melainkan dari mereka yang menunjukkan wajah paling manis namun berhati paling culas. Dan begitu Abu Nawas menapakkan kakinya di depan rumah Juwairiyah, tirai kesah ini pun perlahan terangkat. Angin sore berembus perlahan ketika Abu Nawas tiba di halaman rumah Juwairiyah. Pohon-pohon delima yang tumbuh di sekeliling pekarangan menebarkan aroma samar, seolah hendak memberi salam kepada tamu yang datang. Abu Nawas mengetuk pintu kayu itu 3 kali, pelan, beradab, dan tanpa tergesa.
Tak lama kemudian pintu terbuka, menampilkan sosok Juwairiyah. Wajahnya jelita namun teduh, matanya menyimpan kelelahan yang tidak mudah dibaca. "Assalamualaikum, wahai Abu Nawas," ucap perempuan itu dengan suara merdu yang lembut namun waspada. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. "Maafkan hamba mengusik ketenangan rumah ini." Juwairiyah memandangnya sesaat, seakan mengukur pria di hadapannya. Ia tahu reputasi Abu Nawas. Kadang tampak seperti penggoda, kadang seperti orang malas, tetapi di balik itu tersimpan kecerdikan yang sulit diukur. Ia tidak ingin gegabah. "Silakan masuk," katanya akhirnya, "namun katakanlah lebih dulu apa maksud kedatanganmu agar tidak kusangka niatmu serupa dengan lelaki-lelaki yang datang sebelum ini." Abu Nawas mengukir senyum. Bukan senyum nakal seperti yang sering dikira orang, tetapi senyum yang memancarkan ketulusan. "Wahai Juwairiyah, andai kata dugaanku benar, maka engkau memerlukan bantuan, bukan rayuan." Juwairiyah tertegun. Abu Nawas pun melanjutkan, "Kabar angin mengatakan bahwa beberapa orang tengah mengincar harta peninggalan suamimu. Maka hamba datang hendak memastikan keadaan. Apakah benar engkau tengah berada dalam bahaya?" Mendengar itu, Juwairiyah menunduk sejenak, seakan hatinya disentuh oleh sesuatu yang ia sangka takkan datang dari seorang seperti Abu Nawas. Namun waspada masih ada dalam dirinya. "Banyak yang mengatakan bahwa engkau tak jauh berbeda, gemar menggoda, gemar mempermainkan hati perempuan." Abu Nawas tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak tersinggung. Manusia selalu menilai dari apa yang matanya lihat. Padahal mata seringkali berdusta. Tak mengapa engkau meragu. Keraguan perempuan adalah benteng keselamatannya. Juwairiyah mengernyit samar. Jawaban itu tak ia duga. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara lirih terdengar dari balik pagar delima. "Dia sudah masuk ke dalam. Kita tunggu saja malam nanti." Abu Nawas menangkap suara itu dengan telinga peka seorang yang terbiasa menghadapi tipu muslihat. Ia berpura-pura tidak mendengar, tetapi hatinya telah bersiap. Sementara itu Juwairiyah mengajak tamunya duduk di ruang tamu kecil yang sederhana. Dindingnya dihiasi kain tenun peninggalan suaminya. Cahaya senja menyorot wajahnya, membuat kecantikannya tampak seperti lukisan kuno. "Ada satu hal yang ingin kutanyakan," ujar Juwairiyah, menatap Abu Nawas dengan serius. "Mengapa engkau peduli? Padahal aku tidak mengenalmu. Bahkan kabar tentangmu lebih banyak membuatku ragu daripada percaya." Abu Nawas menatapnya dalam-dalam dengan mata yang sulit ditafsirkan. "Karena," katanya lembut, "karena jika seorang perempuan yang lemah kedudukannya tidak aku bela, lalu apa guna seluruh ilmu dan kelicikan yang Allah titipkan kepadaku? Seorang janda yang ditinggal suaminya tidak pantas menjadi santapan mereka yang tamak." Juwairiyah memejamkan mata sejenak. Ada getaran kecil di hatinya antara percaya dan khawatir. Namun belum sempat ia membalas, Abu Nawas menegakkan tubuhnya, matanya menyepit sedikit. "Aku mohon izinkan hamba bertanya, apakah engkau pernah merasa diawasi oleh para lelaki itu? Atau mungkin pernah mereka datang dengan dalih ingin membantu?" Wajah Juwairiyah berubah pucat, tangannya gemetar halus. Mereka datang kemarin, 3 orang, mengaku sebagai kerabat jauh mendiang suamiku. Tapi saat kutanya asal-usulnya, mereka tak mampu menjawab. Sejak itu aku merasa rumah ini tidak benar-benar aman." Abu Nawas mengangguk perlahan. Kini keyakinannya mantap. "Kalau begitu, izinkan aku menyusun siasat. Akan ada yang datang malam nanti. Aku tidak ingin engkau cemas, tetapi engkau harus percaya satu hal." Juwairiyah menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, ada kepercayaan kecil tumbuh di mata itu. Bahwa segala kedatanganku ke sini bukanlah demi rayuan, tetapi demi perlindungan. Dan saat matahari lenyap, bayangan gelap mulai merayap di balik pohon delima. Bahaya yang sesungguhnya belum dimulai. Malam turun perlahan ke desa Baghdad Timur. Angin berembus lembut namun membawa hawa ganjil, seperti ada sesuatu yang berjalan bersama kegelapan.
Di halaman rumah Juwairiyah, bayangan pohon delima memanjang, menari-nari seiring nyala lampu minyak dari dalam rumah. Abu Nawas duduk bersila di ruang tamu, memandangi bara lampu yang berkerlap-kerlip. Juwairiyah menyiapkan secawan air hangat, lalu meletakkannya di hadapan tamunya. "Apakah engkau yakin mereka akan datang malam ini?" tanya Juwairiyah. Suaranya rendah, namun terdengar cemas. "Bila tikus telah mencium bau padi," jawab Abu Nawas tenang, "ia takkan menunggu sampai fajar." Juwairiyah menggenggam tangannya sendiri. Wajah cantiknya tak sanggup menyembunyikan ketakutan. Abu Nawas melihat itu, dan ia berkata, "Tenanglah, wahai Juwairiyah. Ketakutan adalah sahabat manusia. Namun jika ia menguasai hati, maka hilanglah akal yang sehat. Malam ini biarkan aku yang berjaga. Engkau istirahatlah sejenak." "Tidak," jawab Juwairiyah pelan namun tegas. "Aku tak hendak meninggalkan tamu yang datang untuk menolongku." Abu Nawas tersenyum kecil, sebuah senyum hormat. Di luar rumah, dedaunan delima bergesekan. 3 bayangan menyelinap perlahan, mengenakan kain gelap dan penutup kepala. Mereka bukan penduduk desa, tapi orang-orang yang sebelumnya mengawasi dari kejauhan. Pemimpin mereka berbisik, "Perhatikan baik-baik. Janda itu harus menyerahkan simpanan peninggalan suaminya malam ini. Dan lelaki yang bersamanya, Abu Nawas, jangan sampai menghalangi." Anak buahnya mengangguk. Namun mereka tak tahu, sejak awal langkah mereka memasuki pekarangan, Abu Nawas telah mendengar derap kaki ringan itu. Pendengarannya tajam bak mata elang yang mengamati mangsa. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata pada Juwairiyah, "Matikan lampu minyak, kecuali satu. Biarkan rumah tampak sunyi." Juwairiyah menurut. Lampu-lampu dipadamkan, hingga tinggal satu cahaya redup yang menggantung di sudut ruangan. Bayangan gelap menguasai rumah, menyisakan Abu Nawas dan Juwairiyah dalam remang-remang. "Sekarang," ujar Abu Nawas, "jangan membuat suara apapun. Mereka akan mengira kita telah lelap." Keduanya berdiam, hanya suara jantung Juwairiyah yang terasa berdentang dalam gelap. Beberapa saat kemudian, suara krak dari pintu belakang terdengar, lalu disusul suara bisik-bisik. "Mereka masuk," lirih Juwairiyah. Abu Nawas mengangguk pelan. "Biarkan." Dari balik pintu, 3 lelaki itu menyelinap. Mereka berjalan mengendap, mencari-cari harta, memeriksa setiap sudut. Pemimpin mereka membisikkan perintah, "Cari perempuan itu, harta ada padanya." Namun begitu mereka melangkah mendekati ruang tamu, tiba-tiba lampu minyak satu-satunya menyala lebih terang karena Abu Nawas mengangkat sumbunya. Cahaya menerangi wajahnya yang tenang namun dingin. "Wahai para tamu malam, bukankah sebaiknya mengetuk pintu sebelum memasuki rumah orang?" 3 penyusup itu tersentak. Salah satunya hampir menjatuhkan pisau pendek yang ia sembunyikan di balik bajunya. "Abu Nawas," seru salah satu dari mereka. Pucat pasi. Namun Abu Nawas tidak gentar. Ia maju sedikit, tangan kanannya memegang tongkat bambu tua yang ia temukan di sudut ruangan. Tongkat itu tampak biasa. Kecuali di tangan Abu Nawas, tidak satupun orang yang sanggup meremehkan. "Duduklah," katanya dengan suara datar. "Sebelum aku memaksa kalian duduk." Mereka justru mundur. Pemimpin mereka mengangkat tangannya memberi isyarat, seolah ingin menyerang. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Abu Nawas mengayunkan tongkat itu ke meja kayu. Duk! Suaranya keras, membuat ketiga orang itu terkejut bagai anak kecil kena marah gurunya. "Jangan bodoh," kata Abu Nawas kini dengan nada yang lebih dingin. "Kalian tidak sedang menghadapi perempuan lemah, tetapi rumah yang dijaga oleh akal dan kehendak." Juwairiyah yang bersembunyi di balik tirai terperanjat.
Tidak pernah ia melihat Abu Nawas berbicara sedingin itu. Tidak ada senyum, tidak ada jenaka. Hanya keseriusan seorang pelindung. Melihat keadaan semakin tidak menguntungkan, pemimpin penyusup itu menggertak. "Kau kira kau bisa menghentikan kami sendirian?" Abu Nawas menghela nafas panjang, seakan bosan. "Saya sendiri cukup untuk orang-orang yang hanya berani bersembunyi di balik gelap." Suasana menegang. 3 penyusup itu bersiap melompat. Namun, sebab, kata Abu Nawas, kalian lupa satu hal. Orang bijak selalu datang membawa siasat. Pemimpin penyusup itu mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara langkah kaki banyak, disusul dentingan logam, seperti pedang kecil dibawa berlari. Penyusup itu terkejut. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum pelan, kali ini senyum seorang yang telah menang. "Aku telah meminta bantuan penjaga desa sejak sore tadi," katanya tenang. "Yang kalian kira aku tidak mendengar bisikan kalian di balik delima?" Wajah para penyusup berubah pucat pasi. Dan sebelum mereka sempat kabur, pintu rumah terbuka lebar. Para penjaga desa masuk, dipimpin kepala keamanan desa. "Berdiri semuanya," seru mereka. Ketiga penyusup itu terperangkap. Mereka tidak bisa lagi mengelak. Di balik tirai, Juwairiyah menutup mulutnya, antara lega dan tak percaya. Abu Nawas menatap para penjaga itu dan berkata, "Tangkap mereka dan jangan sakiti. Mereka lebih bodoh dari para jahat." Para penjaga mengangguk dan menahan para penyusup itu. Ketika semuanya usai, Abu Nawas menoleh kepada Juwairiyah. "Bahaya malam ini telah berakhir, namun masih ada sesuatu yang perlu kita bicarakan esok hari." Wajahnya tampak memikirkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia ungkap. Dan demikianlah, malam itu menjadi saksi bahwa seluruh tuduhan terhadap Abu Nawas hanyalah debu yang terbawa angin. Namun, kisah ini baru permulaan. Sebab kejahatan yang mengincar Juwairiyah ternyata bukan hanya 3 orang itu, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam. Fajar merambat perlahan, menyisihkan gelap malam yang baru saja menjadi saksi kegaduhan. Cahaya pagi masuk lewat celah-celah jendela rumah Juwairiyah, menyingkap debu tipis yang menari di udara. Abu Nawas duduk di serambi, ditemani secawan air hangat. Wajahnya tampak tenang, namun pikirannya berjalan jauh, lebih jauh dari apa yang tampak. Ia bukan hanya puas dengan penangkapan 3 penyusup itu. Tidak. Sesuatu pada wajah mereka semalam membuat hatinya waspada. Mereka bukan otak di balik semua ini. Lalu keluarlah Juwairiyah dari dalam rumah, mengenakan selendang tipis yang menutupi rambutnya. Sinar matahari menyentuh wajahnya yang lelah namun tetap teduh. "Abu Nawas," panggilnya lembut. "Engkau belum beristirahat?" Abu Nawas menoleh, tersenyum samar. Orang yang tidur setelah bahaya tampak, belum tentu aman dari bahaya yang tak tampak. Juwairiyah duduk di dekatnya. Matanya memperhatikan Abu Nawas dengan rasa yang tidak sama seperti hari sebelumnya. Ada hormat, ada terima kasih, namun juga ada kekhawatiran. "Aku tidak tahu bagaimana membalas pertolonganmu," ucapnya. Abu Nawas mengangkat tangannya pelan. Pertolongan bukan untuk dibalas. Ia hanya dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain hingga Allah menetapkan balasannya. Keduanya terdiam beberapa saat, sampai langkah kaki mendekat. Kepala keamanan desa muncul, menundukkan kepala memberi salam. "Abu Nawas, aku membawa kabar mengenai 3 penyusup itu." "Ah," ujar Abu Nawas, "katakanlah." "Mereka mengaku diutus oleh seseorang di Baghdad kota. Mereka tidak tahu namanya, sebab mereka hanya menerima bayaran." "Apakah mereka menyebut seperti apa rupa orang yang memerintah mereka?" tanya Abu Nawas. Fajar merambat perlahan, menyisihkan gelap malam yang baru saja menjadi saksi kegaduhan. Cahaya pagi masuk lewat celah-celah jendela rumah Juwairiyah, menyingkap debu tipis yang menari di udara. Abu Nawas duduk di serambi, ditemani secawan air hangat. Wajahnya tampak tenang,
Namun pikirannya berjalan jauh, lebih jauh dari apa yang tampak. Ia bukan hanya puas dengan penangkapan 3 penyusup itu. Tidak. Sesuatu pada wajah mereka semalam membuat hatinya waspada. Mereka bukan otak di balik semua ini. Lalu keluarlah Juwairiyah dari dalam rumah, mengenakan selendang tipis yang menutupi rambutnya. Sinar matahari menyentuh wajahnya yang lelah, namun tetap teduh. "Abu Nawas," panggilnya lembut. "Engkau belum beristirahat?" Abu Nawas menoleh, tersenyum samar. Orang yang tidur setelah bahaya tampak, belum tentu aman dari bahaya yang tak tampak. Juwairiyah duduk di dekatnya. Matanya memperhatikan Abu Nawas dengan rasa yang tidak sama seperti hari sebelumnya. Ada hormat, ada terima kasih, namun juga ada kekhawatiran. "Aku tidak tahu bagaimana membalas pertolonganmu," ucapnya. Abu Nawas mengangkat tangannya pelan. "Pertolongan bukan untuk dibalas. Ia hanya dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain hingga Allah menetapkan balasannya." Keduanya terdiam beberapa saat, sampai langkah kaki mendekat. Kepala keamanan desa muncul, menundukkan kepala memberi salam. "Abu Nawas, aku membawa kabar mengenai 3 penyusup itu." "Ah," ujar Abu Nawas, "katakanlah." "Mereka mengaku diutus oleh seseorang di Baghdad kota. Mereka tidak tahu namanya sebab mereka hanya menerima bayaran." "Apakah mereka menyebut seperti apa rupa orang yang memerintah mereka?" tanya Abu Nawas. Kepala keamanan menghela napas. "Ya, seorang lelaki bertubuh besar, berjanggut tebal, memakai cincin besar di ibu jarinya." Mendengar itu, Abu Nawas merapatkan bibirnya. Juwairiyah memandangnya. "Mengapa engkau tampak mengenal cirinya?" tanyanya cemas. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Seorang bernama Kadim Al-Juhfa." Juwairiyah menatapnya kaget. Aku pernah mendengar nama itu. Ia pedagang besar, bukan?" "Pedagang," Abu Nawas tertawa tipis. "Ia memang berdagang, tetapi yang ia perdagangkan bukan barang, melainkan manusia, pengaruh, dan ancaman." Juwairiyah menyentuh dadanya. "Ya Allah." Abu Nawas melanjutkan, "Suamimu adalah mantan bendahara kota, bukan?" Juwairiyah mengangguk pelan. "Benar." "Kematiannya, apakah benar-benar wajar?" tanya Abu Nawas tajam. Pertanyaan itu bagai petir yang jatuh perlahan. Juwairiyah menutup mulutnya. Aku tidak tahu. Tidak ada bukti apapun. Suamiku jatuh sakit tiba-tiba lalu tak bangun lagi." Abu Nawas menghela napas panjang. "Kadim Al-Jufah adalah orang yang suka menyembunyikan jejak. Bila suamimu mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui, maka kematiannya bukan sesuatu yang mustahil ia rancang." Juwairiyah gemetar. "Apakah engkau menduga suamiku dibunuh?" "Bukan menduga. Hanya menyingkap kemungkinan yang terlalu kebetulan untuk diabaikan." Kepala keamanan menatap keduanya. "Jika benar Kadim berada di balik ini, kita harus berhati-hati. Ia punya kaki tangan di mana-mana." Abu Nawas berdiri. "Hari ini, aku akan pergi ke Baghdad kota. Ada sesuatu yang harus aku gali. Dan engkau?" Ia berpaling ke Juwairiyah. "Jangan keluar rumah tanpa ditemani. Kunci semua pintu jika malam tiba." Juwairiyah menggenggam selendangnya erat. "Aku takut, Abu Nawas." Pria itu menatapnya dengan keteduhan yang jarang ia tunjukkan. "Takutlah pada yang patut ditakuti, tapi jangan takut sendirian. Ada aku di sini, ada pula penjaga desa. Dan yang paling penting, ada Allah yang menjaga orang yang dizolimi." Juwairiyah menunduk, air mata menetes perlahan, bukan karena kelemahan,
tapi karena rasa lega yang tidak pernah dirasakannya sejak kematian suaminya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menambahkan, "Ketahuilah wahai Juwairiyah, bahwa kejahatan yang besar selalu datang dengan wajah yang ramah dan kata-kata yang manis. Kadim akan mencoba jalan lain ketika upaya kasarnya gagal." "Maksudmu?" tanya Juwairiyah. "Nanti atau besok," jawab Abu Nawas, "akan ada seseorang yang datang membawa nama baik dan alasan mulia. Namun maksudnya culas. Engkau harus waspada." Juwairiyah mengangguk. Dan saat Abu Nawas melangkah pergi meninggalkan rumah itu untuk menuju Baghdad kota, bayangan delima bergoyang tertiup angin, seolah berbisik bahwa badai yang sesungguhnya belum juga datang. Hari berangsur menuju siang ketika Abu Nawas telah berangkat ke Baghdad kota untuk menyelidiki jejak Qadim al-Juhfah. Desa pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Di rumah Juwairiyah, angin menerbangkan harum bunga delima yang baru mekar. Juwairiyah duduk di ruang tamu, merenungi kata-kata Abu Nawas. Akan datang seseorang membawa nama baik dan alasan mulia, tetapi maksudnya culas. Ia tidak tahu apakah itu sekadar peringatan atau firasat. Ketika matahari belum condong jauh ke barat, terdengar suara ketukan halus di pintu depan. Tok, tok, tok. Juwairiyah segera berdiri. Ketukan itu bukan ketukan kasar seperti para penyusup malam kemarin. Suaranya sopan, terukur. Namun justru itu yang membuat Juwairiyah mengingat peringatan Abu Nawas. Dengan hati-hati ia berkata dari balik pintu, "Siapakah di luar sana?" Sebuah suara lelaki tenang dan berpendidikan menjawab, "Maafkan hamba menyinggung waktu istirahat Anda, wahai Juwairiyah. Aku datang membawa pesan belasungkawa dari sahabat almarhum suamimu." Juwairiyah terperangah. Seorang sahabat suamiku, mengapa baru sekarang ia datang? Namun, suara lelaki itu terdengar begitu bersih, penuh hormat. Juwairiyah ragu sejenak, tetapi ia masih ingat pesan Abu Nawas. Ia membuka pintu sedikit saja, hanya cukup untuk melihat tamunya. Di hadapan pintu berdiri seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, berpakaian rapi, wajahnya teduh, senyumnya lembut. Ia membawa sebuah gulungan kain dan tas kecil. "Perkenalkan," katanya sambil menunduk hormat, "namaku Farid bin Musa. Aku pernah bekerja bersama almarhum suamimu yang kukenal sebagai lelaki jujur dan terhormat." Nada suara itu tulus, terlalu tulus. "Maafkan aku, Tuan Farid, tetapi mengapa baru kini engkau datang?" ujar Juwairiyah hati-hati. Farid tersenyum pahit, seolah menyembunyikan duka. "Aku baru tiba dari luar kota Baghdad. Ketika mendengar kabar kematiannya, aku tidak bisa langsung datang, dan baru hari inilah aku berkesempatan memberi penghormatan." Juwairiyah menatapnya lama. Tidak ada tanda-tanda ia berdusta. Tidak ada sorot mata gelap. Tidak ada nada paksaan. Farid kemudian mengeluarkan gulungan kain. "Ini adalah amanah dari suamimu. Ia menitipkannya padaku sebelum ia jatuh sakit, sebab ia khawatir ada hal-hal yang tidak dikehendaki akan terjadi. Ia memintaku menyerahkannya padamu bila sesuatu menimpanya." Juwairiyah tersentak. "Apakah benar demikian?" "Demi Allah, aku tidak datang dengan niat buruk, hanya menjalankan wasiat sahabatku." Ia menawarkan gulungan kain itu. Hati Juwairiyah bergetar. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak begitu baik bisa berbahaya? Tetapi Abu Nawas telah berkata, keburukan besar datang dengan wajah ramah dan kata-kata manis. Juwairiyah mengumpulkan keberanian. "Bolehkah aku mengetahui isi amanah itu?" tanyanya. Farid menggeleng pelan. "Sahabatku memintaku menyerahkannya langsung kepadamu, tanpa membuka atau mengetahui isinya. Aku tidak mengetahui apapun,
selain bahwa ia sangat mengkhawatirkan keselamatanmu." Jawaban itu makin meyakinkan. Namun justru keyakinan itu yang membuat Juwairiyah semakin curiga. "Aku ingin berterima kasih," katanya sopan. "Tetapi izinkan aku menunggu Abu Nawas sebelum menerima benda itu." Senyum Farid memudar sangat tipis. Hanya sehelai rambut dari hilang. "Abu Nawas?" tanyanya. "Mengapa seseorang seperti dia ada di rumahmu?" Juwairiyah merasakan hawa berbeda di balik senyum itu. "Beliau menolongku dari bahaya semalam," jawabnya jujur. "Ah," Farid tertawa kecil namun terdengar getir. "Aku mendengar reputasinya. Lelaki cerdik, tapi gemar mencampuri urusan yang bukan bagiannya." Nada itu berubah sangat halus, namun Juwairiyah dapat merasakan pergeseran. Dari ramah menjadi menilai. Farid kemudian melanjutkan, "Percayakah engkau pada seseorang seperti dia, lebih daripada sahabat suamimu sendiri?" Juwairiyah mengerutkan kening. "Tuan Farid, aku hanya berhati-hati." "Juwairiyah," kata Farid kini tanpa senyum, "kadang orang yang tampak menolong justru membawa bahaya lain." Kata-kata itu menusuk, namun bukan karena isinya, melainkan karena nada suara yang berubah. Sebelum Juwairiyah dapat membalas, suara keras terdengar dari belakang Farid. "Benar sekali, wahai Farid bin Musa," kata sebuah suara tenang namun tajam. "Dan kadang orang yang membawa nama kebaikan, justru tangan kanannya dipenuhi tipu gaya." Farid menoleh cepat. Di jalan desa, berdiri Abu Nawas, baru pulang dari perjalanan ke Baghdad kota. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam bagaikan bilah pedang yang baru diasah. Seisi udara menjadi dingin seketika. Farid menegang. Juwairiyah menutup mulutnya, terkejut oleh kedatangan itu. Abu Nawas melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya menghapus senyum di wajah Farid. Ia berkata, "Engkau datang terlalu cepat, Farid. Aku kira engkau akan menunggu hingga malam." Farid mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Abu Nawas berhenti satu langkah di depannya. "Bahwa aku telah mengetahui siapa engkau dan siapa tuanmu." Farid menegang, suasana menjadi beku. Juwairiyah menyadari bahwa inilah orang yang Abu Nawas maksudkan. Orang yang datang sopan, membawa nama baik, membawa alasan mulia, tetapi hatinya penuh muslihat. Dan kisah ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Angin siang berhenti bertiup, seolah ingin mendengar percakapan yang sebentar lagi akan memecah kesunyian. Farid bin Musa berdiri tegak di hadapan Juwairiyah dan Abu Nawas. Wajahnya masih menyimpan senyum yang dipaksakan. Senyum yang mulai bergetar seperti topeng rapuh. Abu Nawas menatapnya lama, seolah membaca isi kepalanya hingga ke sudut-sudut yang tak ingin ia buka. "Wahai Farid," ujar Abu Nawas perlahan, "alangkah ruginya engkau datang terlalu awal. Aku belum selesai mempersiapkan penyambutan untuk seorang tamu yang konon membawa amanah." Farid menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. "Aku tidak memahami sindiranmu, Abu Nawas. Aku datang kemari membawa wasiat sahabatku. Mengapa engkau bersikap seolah aku ini ancaman?" Abu Nawas menyipitkan mata. "Karena sahabat yang engkau sebut-sebut itu tak pernah menyebut namamu pada siapapun di desa ini. Bahkan tak ada satupun orang yang mengenalmu." Ekspresi Farid mengeras sedetik sebelum ia menguasai diri. "Bukan berarti aku tidak ada," katanya datar. Abu Nawas melangkah setengah langkah ke depan. "Benar, tetapi ada satu hal lain. Jika engkau benar sahabat dekat almarhum suaminya, mengapa engkau tidak datang ketika ia sakit parah?" Farid menahan napas. "Mengapa engkau tidak hadir saat jenazahnya dimandikan, disalatkan, dimakamkan?" Farid terdiam. Abu Nawas menambahkan dengan suara yang lebih rendah,
Mengapa engkau datang hanya setelah 3 penyusup ditangkap semalam, dan setelah orang yang mengutus mereka mulai gelisah?" Wajah Farid berubah pucat, namun ia mencoba tersenyum lagi. "Tuduhanmu liar, Abu Nawas. Engkau tidak bisa menilai seseorang hanya dari 1 atau 2 kebetulan." "Tidak," jawab Abu Nawas sambil tertawa pelan. "Golonganmu tidak memerlukan bukti untuk menunjukkan diri. Kalian cukup berdiri diam, dan topeng itu akan retak dengan sendirinya." Abu Nawas mengangkat gulungan kain yang dibawa Farid. "Bolehkah aku melihat amanah yang sangat penting ini? Kau bilang engkau tidak tahu isinya, bukan?" Farid mengangguk cepat. "Benar." Abu Nawas menatapnya penuh selidik, lalu membuka gulungan itu. Juwairiyah menahan napas. Farid menggigit bibir bawahnya. Namun, ketika kain itu terbuka, yang tampak hanyalah kain kosong. Tak ada surat, tak ada tulisan, tak ada tanda apapun, hanya kain lusuh yang tidak bernilai. Juwairiyah memekik pelan. Farid pucat seperti mayat. "Tidak akan ada lelaki waras," kata Abu Nawas sambil mengibas-ngibas kurungan kosong itu. Ia menitipkan kain buta sebagai wasiat. Bahkan tukang sapu pun tidak sebodoh itu. Abu Nawas menatap Farid tajam. Kecuali tujuannya bukan menyampaikan amanah, melainkan membuat Juwairiyah membuka pintu dan mempercayaimu. Farid mundur selangkah. "Tunggu dulu, Abu Nawas. Ini jelas salah pengertian." "Tidak perlu menjelaskan," potong Abu Nawas. "Aku sudah mengetahui semuanya ketika aku ke Baghdad kota pagi tadi." Farid gemetar. Abu Nawas melanjutkan, "Engkau adalah tangan kanan Kadim Al-Juhfa. Ia mengutusmu karena upaya kasar semalam gagal. Maka ia mencoba cara halus, mengirim lelaki berwajah teduh dan lidah manis. Kata-kata itu menghantam seperti palu." Farid mencoba tersenyum lagi, tapi senyum itu patah di tengah jalan. "Aku datang bukan dengan niat buruk," ucapnya terputus-putus. Abu Nawas menatapnya tajam. "Sungguh aneh. Orang yang tidak berniat buruk biasanya tidak menggenggam racun di kantong bajunya." Farid terperanjat. Juwairiyah menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Sejak kapan?" Farid tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Sejak engkau berdiri di depan pintu. Seorang pedagang biasa tidak membawa racun, tetapi seorang pembawa pesan Kadim selalu membawanya, entah untuk mengancam atau untuk menghabisi saksi." Farid menggertakkan gigi. "Engkau terlalu mencampuri urusan orang besar." Abu Nawas mendengus. Urusan orang besar atau kecil, ia hanya urusan benar dan salah. Ketika Abu Nawas maju selangkah, Farid mundur selangkah. Ketika Abu Nawas menatapnya lebih tajam, Farid memalingkan mata. Dan ketika Abu Nawas mengucapkan, "Jika engkau datang membawa kebaikan, engkau tidak perlu takut. Tapi karena engkau datang membawa kelicikan, maka ketakutanmu adalah pengakuan." Farid tahu dirinya sudah ketahuan. Ia menoleh ke arah Juwairiyah, tetapi bukan lagi dengan wajah ramah. Kini hanya tersisa mata licik yang sudah tak bisa disembunyikan. "Engkau akan menyesal mempercayai Abu Nawas. Kadim tidak akan diam," katanya lirih namun penuh ancaman. Abu Nawas berdiri di antara Farid dan Juwairiyah. Sikapnya tenang, namun nadanya dingin. "Katakan pada Kadim bahwa aku sudah menunggunya." Farid beku. "Dan katakan bahwa ia telah melakukan satu kesalahan fatal." Farid menahan napas. Mengusik seorang janda yang tak berdaya, dan itu sudah cukup bagiku untuk membuatnya jatuh. Farid memalingkan wajahnya, lalu berlari ke arah jalan desa, menghilang di tikungan. Kepergiannya meninggalkan udara beku, sunyi, dan berat. Juwairiyah menatap Abu Nawas dengan mata penuh rasa syukur dan ketakutan. "Abu Nawas, apa yang akan ia lakukan sekarang?" Abu Nawas menatap langit yang mulai diselimuti awan. Kadim Al-Juhfa akan datang sendiri setelah ini, karena ia sudah merasa perangkapnya gagal 2 kali. Juwairiyah menggigil.
Jika demikian, malam ini bagaimana nasibku? Abu Nawas menatapnya, tatapannya lembut dan meyakinkan. Selama aku di sini, ujarnya, tidak ada satupun bahaya yang akan menyentuhmu. Namun dalam hati Abu Nawas, ia tahu episode terakhir akan sangat berat. Karena Khadim Al-Jufa bukan sembarang musuh. Ia adalah lawan yang membutuhkan kecerdikan paling tinggi dan pengorbanan yang tak kecil. Malam turun perlahan di desa Baghdad Timur. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, cahaya kekuningannya memantul di sela dedaunan kurma. Kesunyian malam itu terasa terlalu tenang. Ketenangan yang justru membuat dada sesak, sebab biasanya badai selalu mendahului bisikan hening. Abu Nawas duduk di beranda rumah Juwairiyah, seakan sekadar menikmati teh hangat. Namun, di balik ketenangan itu, matanya mengawas gelap dengan kewaspadaan seekor elang. Juwairiyah muncul, membawa selendang tebal untuk menahan dingin. "Engkau tidak masuk ke dalam dan beristirahat?" tanyanya pelan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ketika musuh sudah tahu tempat kembalimu, tidur menjadi kemewahan yang perlu ditunda." Juwairiyah menunduk, merasa terbeban. "Andai semua ini tidak terjadi karena diriku," Abu Nawas menggeleng pelan. "Kesalahan bukan pada engkau, melainkan pada mereka yang merasa berhak menguasai apa yang bukan miliknya." Di kejauhan, suara derap langkah kuda terdengar pelan, teratur, berat. Juwairiyah meremas selendangnya. "Itu..." Abu Nawas berdiri. Khadim Al-Juhfah akhirnya datang. 3 ekor kuda berhenti di depan rumah Juwairiyah. Pada kuda paling depan, duduklah seorang lelaki berwajah keras, berjanggut rapi, dan sorot mata seperti baja yang baru ditempa. Ia turun dari kudanya tanpa tergesa. 2 pengawal mengikuti di belakang. Khadim menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Engkau membuat banyak kegaduhan di wilayahku," katanya datar. Abu Nawas menangkupkan tangan di depan dada. "Dan engkau membuat banyak kesalahan di wilayah siapapun." Khadim menyipit mata. "Aku mengirimkan orang sekali, kegagalan. Aku mengutus Farid, kegagalan. Agaknya aku perlu menyelesaikan dengan tanganku sendiri." Abu Nawas tertawa kecil. "Jika engkau memang mampu melakukannya, cukuplah engkau datang sendiri tanpa 2 penjaga itu." Para penjaga meraih gagang pedang mereka, namun Khadim mengangkat tangan. "Biarkan." Ia maju selangkah. "Engkau pintar, Abu Nawas. Terlalu pintar hingga membuat orang besar tidak nyaman." Abu Nawas menunduk sedikit. Jika kecerdikan bisa meresahkan tirani, maka itu pujian yang tinggi. Khadim mendengus. "Baiklah, jujur saja perempuan itu memiliki sesuatu yang kubutuhkan." Juwairiyah menahan napas. "Ada surat yang diwariskan suaminya. Surat itu adalah bukti bahwa aku melakukan jual beli tanah secara curang. Jika surat itu sampai ke wali kota Baghdad, kedudukanku akan runtuh. Maka aku hanya membutuhkan satu hal. Berikan wanita itu padaku, dan aku akan menjamin keselamatanmu, Abu Nawas." Juwairiyah membeku. Namun Abu Nawas tersenyum. Anehnya seakan ia sedang menikmati permainan anak kecil. Ia berkata, "Jadi itu sebabnya engkau begitu gigih. Engkau mencurigai sang suami menyembunyikan surat itu, dan engkau yakin jandanya tahu letaknya." Khadim menjawab, "Benar." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Jika demikian, biarlah aku berikan jawabannya." Ia menatap Khadim lurus-lurus. "Juwairiyah tidak pernah memiliki surat itu." Khadim tertegun. Pengawalnya saling pandang. Juwairiyah terkejut sendiri. "Apa maksudmu?" tanya Khadim. Abu Nawas memasukkan tangannya ke balik bajunya dan mengeluarkan sehelai kertas tua yang disegel. "Karena suaminya lah yang menitipkannya padaku, seminggu sebelum ia wafat." Khadim pucat seperti daging yang baru dijemur. Abu Nawas mengangkat surat itu tinggi. "Ini adalah bukti lengkap penipuanmu termaktub dengan saksi dan tanda tangan. Jika aku serahkan kepada wali kota malam ini juga, engkau akan dibelenggu besok pagi." Khadim meludah ke tanah. "Beraninya engkau, orang rendahan, mengancamku." Ia menghunus pedang. Juwairiyah menjerit kecil. Pengawal Khadim menarik pedang mereka.
Namun Abu Nawas masih berdiri tenang seperti orang yang sedang menunggu angin. Ketika Kadim hendak melompat maju, Abu Nawas berbisik, "Lihat sekelilingmu." Kadim menoleh, dan pada saat itu barulah ia menyadari. Dari balik pepohonan, dari jalan-jalan gelap desa Baghdad Timur, muncul para lelaki desa Baghdad Timur, membawa obor, tongkat, dan beberapa dengan senjata sederhana. Mereka mengelilingi Kadim dan para pengawalnya. Kadim mencibir, "Jadi engkau mengumpulkan rakyat?" Abu Nawas tersenyum. "Sesungguhnya, aku hanya meminta mereka menjaga Juwairiyah. Bahwa engkau kebetulan datang malam ini, itu adalah kehendak langit." Para lelaki desa bergerak mendekat, membentuk lingkaran ketat. "Dan engkau tahu," Abu Nawas menambahkan pelan, "bahwa sekalipun engkau memiliki jabatan, engkau tidak memiliki satu hal." Kadim bergertak, "Apa itu?" Abu Nawas menatapnya tajam, "Kepercayaan rakyat." Kadim akhirnya sadar, ia kalah bukan oleh kekuatan, melainkan oleh kebenaran yang berdiri di belakang Abu Nawas. "Aku bisa hancurkan seluruh desa ini," Kadim berteriak. "Tentu bisa, tapi sebelum itu terjadi, surat ini sudah sampai di tangan wali kota, dan engkau akan menjadi orang paling dicari di Baghdad." Kadim terdiam, wajahnya merah penuh amarah dan malu. Akhirnya ia menyarungkan pedangnya kembali. Ia mengibaskan tangannya ke udara. "Pergi," katanya pada pengawalnya. Ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kali. "Pertarungan ini belum selesai." Abu Nawas membalas dengan senyum santai. Kemenangan tidak pernah perlu diakhiri, hanya kejahatan yang perlu. Kadim menunggangi kudanya dan pergi bersama pasukannya, menghilang ke gelap malam. Ketika kerumunan rakyat bubar, Juwairiyah menatap Abu Nawas dengan mata yang berbinar-binar, campuran lega, haru, dan hormat. "Abu Nawas, engkau menyelamatkanku, bukan sekali, tapi berkali-kali. Mengapa?" Abu Nawas menyimpan surat itu kembali, lalu menatapnya dengan lembut. "Wahai Juwairiyah, sejak awal aku tidak pernah berniat nakal, apalagi merayumu. Aku hanya berpura-pura agar lawanmu keluar dari persembunyian. Kadang rayuan adalah jerat bagi tikus-tikus yang menyamar." Juwairiyah menunduk, wajahnya memirah. "Jadi semua kata manismu itu?" Abu Nawas tertawa pelan. "Setengahnya benar, setengahnya jebakan." Juwairiyah ikut tersenyum. "Lalu, apakah engkau menginginkan sesuatu dariku sebagai balasan?" Abu Nawas mengangkat alis. "Balasan terbesar yang bisa kuberikan adalah kebebasanmu. Tidak ada yang harus engkau bayar." Ia menunduk sedikit dengan tata krama seorang bangsawan. "Meski bajunya sederhana, selama engkau aman, itu sudah cukup." Juwairiyah terharu hingga meneteskan air mata. "Engkau digosipkan suka merayu wanita, Abu Nawas. Tetapi engkau justru yang paling menjaga kehormatan wanita." Abu Nawas tersenyum kecil sambil membetulkan serbannya. "Terkadang orang-orang melihat apa yang mereka ingin lihat, dan aku membiarkan mereka berpikir begitu, agar aku lebih bebas menolong yang membutuhkan." Ia melangkah pergi, menyusuri jalan desa yang temaram. Juwairiyah memanggilnya dengan suara lembut. "Abu Nawas, apakah kita akan bertemu lagi?" Abu Nawas berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia menjawab, "Jika engkau membutuhkan pertolongan atau sekadar ingin bercerita, carilah aku di kota Baghdad. Rumahku tidak besar, tapi pintuku selalu terbuka bagi siapapun yang butuh keadilan." Hembusan angin malam membawa kata-katanya jauh seolah menyimpannya dalam kenangan desa itu. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, meninggalkan jejak yang tidak mentinggi, tapi meninggalkan cahaya pada hati yang disentuhnya. Dan desa itu pun kembali damai.